Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati beliau selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, beliau Profesor Dr. Haris Supratno beserta jajaran. Yang saya hormati beliau selaku Dekan FAI Dr. Jasminto MPD, dan yang saya hormati beliau selaku Kaprodi PAI S2 Universitas Hasyim Asy'ari, beliau Dr. Khairatul Idawati Mahmud MPDI, dan yang saya hormati pula beliau selaku pimpinan Istana Pesantren Supercamp La Raiba Fi Hanifida, beliau Dr. Hanifuddin Mahadun MAG beserta keluarga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqur Romzi. Saya akan mempresentasikan tentang resolusi jihad 22 Oktober 1945. Yang mana resolusi jihad ini dicetuskan langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Jadi di dalam perjuangan melawan penjajah, Kiai Hasyim juga melakukan olah batin yang biasa disebut kalangan pesantren itu disebut riyadhah batiniyah. Waktu itu di pesantren Tebuireng banyak para kiai yang pernah belajar kepada Hadratus Syekh diajak untuk berpuasa tirakat dan meminta kepada Allah bermunajat agar Indonesia ini bisa merdeka. Selain itu, Hadratus Syekh juga mengajak mujahadah, mengajak para santri dan para ulama untuk mengamalkan bacaan wirid yaitu Ratibul Haddad. Selain mengajak santri dan para ulama untuk tiraka untuk riyadhah, beliau juga menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada seluruh santrinya. Nah, jadi kontribusi besar kepemimpinan Ki Hasyim Asy'ari dalam membina umat menjadikan sebagai panutan serta masyarakat dengan senang hati mengikuti dauh-dauh beliaunya. Ki Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu ulama yang mempunyai kemampuan menggerakkan massa dalam jumlah besar. Saat itu Bung Tomo selaku ketua Barisan Pemberontakan Rakyat berusaha memobilisasi kekuatan massa dan meminta fatwa dan dukungan kepada Hadratus Syekh, yang mana Bung Tomo bersama beberapa pejuang soan ke pesantren Tebuireng menemui Hadratus Syekh untuk mendapatkan informasi tentang fatwa hukum melawan penjajah dan menjaga kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menulis di selembaran kertas tentang hukum jihad fi sabilillah, yang mana fatwa tersebut ditulis dengan bentuk bahasa Arab pegon dan diserahkan kepada Bung Tomo dan disebarkan kepada umat Islam
di Indonesia. Fatwa jihad tersebut dikeluarkan oleh Hadratus Syekh pada 17 September 1945 dan salah satu isi dari fatwa tersebut yaitu tentang hukum memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah hukumnya adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang-orang fakir. Yang kedua, hukum orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nika dan sekutunya adalah hukumnya mati syahid. Dan yang ketiga yaitu hukum orang yang memihak kepada penjajah dianggap sebagai pemecah belah pemersatu nasional dan mereka wajib dihukum mati. Nah, setelah mengeluarkan fatwa jihad tersebut, Hadratus Syekh pada tanggal 21 sampai 22 Oktober, para perwakilan Nahdlatul Ulama dari seluruh wilayah Pulau Jawa dan Madura berkumpul di kantor Nahdlatul Ulama di Surabaya, yaitu untuk membahas perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa resolusi jihad sekaligus menguatkan jihad Rais Akbar yaitu Hadratus Syekh yang mana keduanya dikeluarkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi fatwa jihad dan deklarasi Rasul jihad tersebut menjadi penegas akan sikap politik Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bahwa penjajah merupakan bentuk kezaliman yang melanggar al-maqasid asy-syariah yang benar-benar diharamkan. Maka untuk membasmi tindakan yang dilakukan oleh eh, dilakukan oleh penjajah kepada Indonesia, maka bersama para ulama pasukan gabungan Nika dan Inggris, resolusi jihad ditandatangani di kantor Nahdlatul Ulama di daerah Bubutan, Surabaya. Akibatnya meletus waktu itu perang rakyat, perang 10 November 1945 yang bersejarah. Umat Islam yang mendengar resolusi jihad keluar dari kampung-kampungnya dengan membawa senjata apa adanya untuk melawan pasukan gabungan Nika dan Inggris. Nah, maka dari itu peristiwa 10 November itu kemudian diperingati sebagai mungkin hanya itu dari saya. Ini hanya sebatas gambaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.